warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, Fakultas Syariah YIN Kediri. Saya dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi Hukum kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sebagaimana berikut. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Kemudian yang kedua, posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Dan yang keempat, MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Kemudian yang kelima, eksistensi organisasi NU, Lajnah Fathul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Dan yang keenam, organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan metode istinbat hukumnya. Langsung saja, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Fatwa, secara bahasa, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan menurut Ensiklopedia Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Kemudian ruang lingkup dari fatwa dan jurisprudensi. Adapun ruang lingkup fatwa itu ialah bersifat umum atau tidak terbatas untuk seluruh umat dan juga tidak mengikat bagi seluruh umat. Sedangkan ruang lingkup bagi jurisprudensi sendiri hanya terbatas di pengadilan saja. Selanjutnya, yang kedua, posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Posisi fatwa dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya. Namun, fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain, letak positif fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Kemudian posisi jurisprudensi. Sedangkan posisi atau kedudukan dari jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia yang memiliki kedudukan atau posisi penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam jurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Selain itu, fungsi jurisprudensi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi jurisprudensi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Kemunculan fatwa sebenarnya berkaitan erat dengan periode tasyri' hukum Islam. Secara historis, orang yang pertama kali berfatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang dalam pengertian lain, fatwa tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Mawaqi'in menyatakan bahwa institusi fatwa diperkenalkan oleh Nabi sendiri sejak Islam mulai berkembang di daerah lain. Beliau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membuat keputusan hukum terhadapnya. Jawaban atas fatwa tersebut didasarkan pada kitab Allah
yaitu terkadang didasarkan pada ijtihad Nabi sendiri, sesuai dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Kemudian, bentuk yang kedua inilah yang kemudian disebut sebagai hadis. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, tugas-tugas berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, yang kemudian fatwa tersebut disebut dengan fatwa syahabi. Setelah masa sahabat berakhir, kegiatan berfatwa dilanjutkan oleh para tabi'in. Generasi ini adalah mereka yang sempat berguru kepada tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan pengikutnya. Pada masa ini masalah-masalah fikih mulai dibukukan. Masalah-masalah yang dibukukan merupakan formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Fatwa sahabat dan fatwa-fatwa mujtahidin sebagai hasil ijtihad mereka pada waktu itu. Perkembangan fatwa selanjutnya adalah pada era modern, yang ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili. Kemudian dilanjutkan materi yang keempat, yaitu MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. MUI. Pengertian MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya warga yang mewadahi ulama, syu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Kemudian Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI tahun 1975, Komisi Fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, dan jumlah itu kian berubah setiap pergantian periode 5 tahun sekali. Kemudian metode istinbat hukum di Komisi Fatwa MUI. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa hukum dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan nas qat'i, yang kedua pendekatan qauli, dan yang ketiga pendekatan manhaj. Pendekatan nas qat'i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berpegang kepada nas Al-Quran dan hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas Al-Quran ataupun hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nas Al-Quran maupun hadis, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaj. Selanjutnya adalah pendekatan qauli. Adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka atau al-kutub al-mu'tabarah. Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan atau karena alasan hukumnya berubah. Selanjutnya, pendekatan manhaj adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok atau al-qawaid al-usuliyah dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaj ini dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode al-jumu' wat taufiq atau mempertemukan pendapat yang berbeda, tarjihi atau memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya, dan ilhaqi menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab fikih, dan yang terakhir dengan istinbat. Kemudian materi yang kelima, yaitu tentang
eksistensi organisasi NU, Lajnah Batsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, atau disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disebut dengan Aswaja. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam. Kemudian, Lajnah Batsul Masail. Lajnah Batsul Masail merupakan sebuah lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan Nahdlatul Ulama yang tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran fikih mazhabi atau fikih 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan sudah menjadi kesepakatan ulama sejak dahulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fikih, NU mempergunakan acuan fikih 4 mazhab tersebut. Kemudian, metode istinbat hukum Lajnah Batsul Masail. Dalam Lajnah Batsul Masail NU terdapat 3 metode dalam pengambilan hukum di Nahdlatul Ulama, yakni yang pertama ada metode qauli, kemudian metode ilhaqi, dan kemudian metode manhaj. Metode qauli. Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dengan kitab-kitab fikih dari 4 mazhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Kemudian metode ilhaqi. Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab muktabar, maka dilakukan yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab muktabar atau belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketetapan hukumnya dan kemudian menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Kemudian ada metode manhaj. Metode ini adalah suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Batsul Masail dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Dengan kata lain, metode manhaj bisa dikatakan dengan berijtihad dan dilakukan oleh ulama-ulama NU secara kolektif. Sebagaimana metode qauli dan ilhaqi, sebenarnya metode manhaj ini sudah diterapkan oleh para ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhaj dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi yang keenam tentang organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan metode istinbat hukumnya. Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang pusatnya berkedudukan tetap di Ibu Kota Republik Indonesia yang saat ini adalah Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kuman, Yogyakarta. Majelis Tarjih ini merupakan lembaga ijtihad jam'i atau organisatoris di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetisi usuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.
Aktivitas intelektual lah yang menjadi domain tugas majelis tarjih, dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih. Kemudian metode istinbat majelis tarjih dalam penetapan hukum. Adapun metode penetapan hukum menurut majelis tarjih adalah bayani, yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, kemudian taklili, metode yang menggunakan pendekatan penalaran, kemudian istislahi, yaitu filosofi adalah metode yang menggunakan kemaslahatan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan oleh majelis tarjih untuk masalah ijtihadiyahnya adalah at-tafsir al-ijtimai al-mu'asir, kemudian at-tarikhi, as-sosiologi atau sosiologi, dan al-antropologi atau antropologi. Kemudian pendekatan tersebut menunjukkan keterbukaan majelis tarjih terhadap perkembangan pemikiran. Sedangkan teknik yang dipergunakan oleh majelis tarjih dalam penetapan hukum adalah ijma', qiyas, maslahah wa mursalah, dan urf. Teknik perumusan hukum oleh majelis tarjih ini berbeda oleh para usul fikih klasik yang menempatkan ijma', qiyas, maslahah wa mursalah, dan urf sebagai sumber hukum Islam. Sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.